ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang ketiga, menjaga lidah. Nah, ini anggota tubuh kita yang ketiga yang kita jaga adalah lidah. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah. Ini masih di kepala aja nih. Yang ketiga lidah kita jaga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagimu akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya. Lidah diciptakan oleh Allah, gunanya yang utama adalah supaya kita nyaman berzikir. Nyaman kita membaca la ilaha illallah, nyaman kita membaca tasbih. Apalagi pian baca tasbihnya hendak qomat subuh tuh, nah maksudnya antara azan qomat pian baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kami dijazakan oleh Al Habib Mustafa Ali terus Jakarta jar sidin para jakian. Nah, biar anak rajaki lancar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Para jakian di situ pernah jurun sampaikan juga. Nah, itu tak masuk zikir juga. Sholawat tak masuk zikir juga. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bila orang penyarikan, jangan berbuat Allah assalatu wassalam alaika ya khairal anam. Supaya amde penyarikan, bila orang penyarikan tuh jangan guru sekumpul nyaracak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad bertambah penyarikan. Tapi bila assalatu wassalam alaika ya khairal anam, amde penyarikan. Jadi bila kita ini merasa penyarikan, maka amalan sholawatnya assalatu wassalamu alaika ya khairal anam. Sholawat sholawat kegampangan masuk zikir juga. Kita membaca tasbih masuk zikir, pokoknya disebut nama Allah situ zikir. Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar masuk zikir juga. Dan supaya engkau dapat membaca Al-Quran, lidah kita ini diciptakan oleh Allah, gunanya apa? Supaya kita kawa membaca Al-Quran minimal Yasin, Waqiah, Tabarak. Orang-orang di Palestina itu padahal perang, tapi masih sempat-sempatnya orang sambil menunggu musuh baca Quran. Kita ini siapa nanti tunggu musuh? Tapi jarang kita baca Al-Quran, udah kita baca bacaan. Kita ini terkadang banyak isi Quran. Ini datang umrah, ini manukar di Samarinda, ini manukar di Sekumpul, ini manukar di Jakarta, ampat isi Quran. Dan itu bukanya cuma waktu bulan ya sayangnya adalah Allah. Padahal Quran dan Nabi, Al-Quran syafi'un musyaffa', memberi syafaat yang syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahilul musaddaq, dan pembela yang belaannya diterima oleh Allah. Apalagi Quran ini ya, mulai nang paling halus sampai nang paling kenal ada. Bukan hanya itu, di HP ini ada Qurannya, kalau banyak di HP ada Quran. Bukan hanya sekedar melihat, kita picik bisa timbul suara. Jusnya kada perlu bolak-balik nang kayak bahari kita melihat Quran, tinggal diketik jus berapa pilih timbul picik timbul. Ayatnya enak, ayat berapa timbul, canggihnya ini. Tapi semakin canggih untuk mendapatkan tulisan Al-Quran, semakin kulir membacanya. Kalau bahari bila sudah habis maghrib, rumah sini ada baca Waqiah, sebelah sana ada baca Tabarak, sebelah sana ada baca Yasin. Tiap rumah tuh bila habis maghrib ada yang dibaca bahari. Waktu zaman belum ada listrik. Wayah ini ya Allah, habis maghrib nang mamanya menyetel lagu dangdut, nang laki menonton bola di HP, nang anak menonton sekumbung. Wah, lengkap sudah.
HP. Nah, jadi harapan kita dalam hidup ini mudahan ada waktu kita membaca Quran. Di majelis ulun itu ibu-ibu nah tukang masak di dapur itu berbagi jus. Kami tukang masak di dapur ulun itu ada 12 orang. Bila hari Selasa bermasak, dasar malam Rabu. Sudah berjalan mulai tahun. Majelisnya sebenarnya mulai tahun 2005, tapi Nangkawa Istiqamah rutin memberi makan itu mulai tahun 2015. Sampai ini 8 tahun sudah beri makan orang itu tukang masak. Alhamdulillah Istiqamah berdua sudah meninggal tukang masak. Nah, tapi bagusnya tuh tukang masak di situ ada kegiatan. Maksudnya ada waktu sebulan sekali itu mengkhatam Quran, berbagi. Jika orang misalnya kan 2 juz, ada 3 juz bagi kan. Jangan sebulan sekali ngumpul mengkhatam, baca 2 khatmul Quran sebulan sekali. Kalau 2 juz dapat atau nang terancam 3 juz. 2 juz tuh sejusnya berapa lembar? 9. Tergantung Qurannya ya bang deh. Ada juga 7 benar acak tulisannya. Anggap aja 9. Kalau misalnya 2 juz 18 lembar. Sedangkan waktunya sebulan. Hah? Berapa aja sehari? Ada sampai 1 lembar sehari. Tapi kalau udah khatam Quran, karena bulan berikutnya berbagi juznya, nah asal juz 1 tak ke juz 2 atau juz 1 2 jadi juz 3 4 nya kayak itu nah baca berbaginya kayak itu. Karena musyawarangan lir solusinya berbagi juz, bagus berbagi juz biar orang 10 3 juz orang sebulan 3 juz orang. Kalau orang 30 sejuz seorang aja. Kalau orangnya 60 kebanyakan. Orangnya kebanyakan kayak 60 rapai pulang orangnya. 30 sejuz seorang aja aman udah. Mensiasati supaya terbuka Al-Quran. Dan banyak itu di majlis-majlis banyak mereka yang dibagi juz itu sudah alhamdulillah gitu. Di Mekah tuh ya Allah orang berbedanya dulu di Masjidil Haram menunggu waktu sampai nang umur 90 lebih atau bahkan 100 kan masih nyaman baca Quran. Dan orang yang membaca Quran dijelaskan dalam tafsir Murahil Labid, man qara'al Quran lam yuradu ila aradil umur. Siapa yang rancak membaca Quran kada bakalan pikun, kada bakalan talik. Biar Tuhan umur sidin sampai 90 kada bakalan pikun. Kenapa? Amalan sidin Quran. Biar umur sidin sampai 100 kada bakalan pikun. Amalan sidin Quran. Dan membimbing manusia ke jalan benar. Nah, gunanya lidah kita nih nah, membimbing manusia, membimbing anak, membimbing istri, membimbing keluarga, membimbing orang-orang di sekitar kita untuk ke jalan yang benar. Termasuk kegunaan lidah yang pahalanya sangat besar. Pian kayak ini nah, pian biasanya ada bisi kawan ini bertakun, kemana ya ke malam Selasa ranjakan ada ke majelis. Ikan. Nah, pian bau ucap umpatkah ikan membawa orang tuh nah ketika ini aku supan, ujar pian jangan bersusupanan. Pokoknya hadir aja kan. Lalu orang kalau hadir maka pian selama orang itu hadir nang membawa itu dapat pahala terus. Tapi mbak membawa orang tuh orang mau hadir, seorang jangan amping. Kenapa apa ya guru? Guru sudah dapat pahala juga ya. Gak titip lawan kawan manganyar itu nah. Oh pintar benar. Nah, jadi bagus benar ya. Sudah pernah sampaikan itu. Mun ada kita berisi. Nah ini termasuk pahala di lidah bawahi. Entah itu kawan kah, keluarga kah, laki kah kalau ada. Di majelis ulun tuh awal mulanya 2005 ulun mau mulai majelis itu nang hadir cuma ibu-ibu kada ada laki-laki, tapi laki-lakinya mah antar dulu karena di motor nang hari sampai tuntung tapi di motor aja. Lalu laki-lakinya ini akhirnya bertambah banyak laki-lakinya tapi dudukan di motor berkisahan tapi nang hari juga sampai. Nah lalu ada nang umpat
ada Habib waktu itu 2 orang, almarhum Habib Hamzah bin Sahil, ketua Rabitah Samarinda, meninggal itu Presiden Dr. Habib Hamzah bin Sahil, kemudian Habib Hashim bin Syihab, kiri kanannya sebelah kanan bulan Habib Hamzah, sebelah kiri Habib Hashim, laki-lakinya yang pertama 4 benar, Habib 2 orang. Alhamdulillah habis itu ada takut laki-laki berdoa, boleh kau 4 guru? Boleh aja. Akhirnya naik 4 laki-laki, separuh laki-laki, separuh bini-bini. Akhirnya habis di dalam laki-laki, ibu-ibunya di luar semuanya. Nah itu asal mulanya tuh. Dan sampai ini alhamdulillah. Jadi majelis itu separuh laki-laki, separuh bini-bini. Tapi majelis ulun tuh alhamdulillah di samping ada bangunan hanya. Jadi biar 500 masuk aja tuh. Maka ada pegangan tuh. Nah, tapi pulang kan nggak dibangun majelis di samping, yang di dalamnya ketujuh keluaran. Kenapa? Nyoba angin di luar. Nya kan betul ulun anu jaring itu nang apa namanya itu kawat dia tuh nah. Jadi angin di dalam kurang manusianya. Banyak di luar nyaman angin. Nah jadi boy orang kamaji sudah benar pahalanya. Dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu, maksudnya menyatakan perasaan kita, kehendak kita. Ini manfaat lidah nih. Oh kita hendak apa? Nah, namanya ulah kante nyaman kalau pakai lidah nih. Mun kada kau bepandir biar ya Allah. Ngalih bisa salah paham. Ya kalau nang laki nak ke pasar, kalau kisah nang bini bisu minta tukarkan cincin. Masuk akan tangan kalau salah pahamnya dikira laki anak nang itu bila turun nang bini itu manokan tangan kan ke sebelah tangan kok benar laki anak apa nak ke pasar tapi nang bini kayak itu terus akhirnya diberi nang laki pas turun kayak itu pulang nang bini nang laki kada paham rupanya minta tukarkan cincin kada paham. Nah ini nikmat nih kita kau bepandir nih biar ya Allah, jangankan bisu sariawan aja kada nyaman sudah, apalagi bisu naudzubillah. Alhamdulillah, beruntung biar kita kau bepandir nih. Kita syukuri. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan oleh yang maksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Bila lidahnya digunakan dalam hal nakadari dari Allah, berarti kalau syukur lidah ada bersyukur atau berarti. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Berapa ramai, maksudnya berapa banyak nantinya orang yang akan dihimpunkan maksudnya dihimpunkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab khianat yang dengan jinayah yang telah diperbuat oleh lidah mereka. Banyak orang masuk neraka karena lidah. Banyak orang yang masuk surga karena lidah. Makanya Nabi mengingatkan kita, ya alima khalaqallahu fil insani afdhala min lisan yadkhulul jannah wa yadkhulun nar fasjudhu fa innahu naqul. Wahai Ali, kada ada Allah menciptakan di batang tubuh manusia yang lebih baik dari lidah. Lidah bisa membawa ke surga, lidah bisa membawa ke neraka. Maka jaga, karena lidah itu lebih berbahaya daripada anjing gila. Ada bibinian yang ibadahnya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi satu aja kada bisa menjaga lidah. Lidahnya kotor, lidahnya suka menyakiti hati orang. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya ada perempuan seperti itu bagaimana? Nabi dengan tegas menjawab, qala hiya finnar, itu perempuan ahli neraka, penghuni neraka itu ya Nabi. Sebaliknya perempuan yang sembahyangnya sedikit, puasanya sekedarnya, kemudian sedekahnya pun sedikit, bahkan dia terkadang bersedekah cuma dengan sepotong wadai aja, maka dia dalam keseharian kada pernah menyakiti hati orang. Lalu ditanya, ya Rasulullah, itu tempat perempuan di mana? Qala ya fil jannah, ujar Nabi, itu perempuan di dalam surga. Nah, untung lidah bisa masukkan ke neraka, lidah bisa masukkan ke surga. Maka kekanglah lidahmu sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dihimpunkan ke dalam api neraka, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula. Nah sampai sini aja, karena sambungannya seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis.
Mudahan lidah kita ini membawa kita ke surga berdatang. Nah, menyelamatkan kita. Tidak kita hendak melakukan ataupun mengucapkan hal yang baik-baik saja, supaya kita wujud-wujud termasuk orang untuk jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita sama-sama membaca Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang kita niatkan pahalanya untuk jemaah kita yang meninggal dunia. Ngaran Sidin Juminem binti Sumorijo yang biasa duduk di luar kata. Mudahan Sidin berkat dibacakan 4 surah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa Sidin diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kubur Sidin diluaskan oleh Allah berkat duduk di majelis. Kubur Sidin Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah, satu taman daripada taman surga. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram, khususan arwahihim min binti Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa baligh wa taqul wa ma qara'na min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal Mu'awwidhatayn hadiyatan balighah rahmatan nazilah barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhri ila hadrati habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma thamithil arwahi abil ikhwan nabiyil mursalin sallallahu wasallam alaihi wa alaihim ajma'in wa ala kulli washabah wal kharabah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Thumma thamithil arwahi arba'at al-a'immat al-mujahid al-muqallid fi ad-din wal ulama al-'amilin wal fuqaha al-muhaddith wal qurra al-mufassir wa sadat al-sufiyat al-muhaqqiq wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Thumma thamithil arwahi jami' masyayikhina wa lidina wa ajdadina wa jaddatina ikhwan wa akhwan qarabatina. Thumma ila أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى أرواح جميع بنت زمرجو. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم أنزل رحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على روحها. اللهم أنزل رحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على روحها. اللهم أنزل رحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على روحها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.